Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat selalu ya dan tetap semangat. Jumpa kembali kita dalam video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 11 semester 2. Oke kelas, pada video pembelajaran kali ini kita melanjutkan video pembelajaran sebelumnya pada bab 1 wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Pada bagian B, sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Oke kelas, tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang, diharapkan Anda mampu 1. Membuat perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang di wilayah setempat dan lainnya untuk membangun semangat berwirausaha. 2. Mengapresiasi keanekaragaman karya kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang dan pengemasannya di wilayah setempat dan lainnya sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 3. Mengidentifikasi potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang di wilayah setempat dan lainnya berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. 4. Merancang produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang dan pengemasannya dengan menerapkan prinsip perencanaan produksi kerajinan serta menunjukkan perilaku santun, jujur, percaya diri, bertanggung jawab, disiplin, dan mandiri. 5. Membuat produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang dan pengemasannya berdasarkan konsep berkarya dengan pendekatan budaya setempat dan lainnya, berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri. 6. Menghitung titik impas atau break-even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang yang ada di wilayah setempat dan lainnya untuk membangun semangat berwirausaha. 7. Melakukan promosi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang di wilayah setempat dan lainnya dengan sikap bekerja sama, gotong royong, bertoleransi, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif. 8. Membuat laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang berdasarkan analisis kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang yang ada di wilayah setempat dan lainnya. Oke kelas, pada bagian B, sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Pada materi semester 1, Anda mendapatkan wawasan dan pengetahuan tentang produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Apa yang Anda rasakan? Bagaimanakah pendapat Anda tentang kekayaan produk kerajinan Nusantara? Bagaimanakah produk kerajinan yang ada di daerah Anda? Apakah Anda ingin mengembangkan produk-produk kerajinan tersebut agar lebih bermutu dan berkualitas? Sebagai warga negara yang baik, tentunya harus memiliki tanggung jawab mengembangkan produk kerajinan tersebut agar menjadi kekayaan budaya Nusantara. Pada materi berikut ini, Anda akan mempelajari produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Anda diharapkan dapat mengembangkan kreativitas agar kerajinan yang ada di wilayah Anda dapat diolah sedemikian rupa sehingga menjadi karya yang lebih inovatif dan bermutu. Anda diharapkan selalu menggali informasi dari berbagai sumber atau referensi
mengenai produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Oke kelas. 1. Aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Kerajinan pada awalnya merupakan budaya tradisional yang kini menjadi komoditi negara yang dapat meningkatkan devisa. Di antara sejumlah kerajinan Nusantara, ada yang tetap mempertahankan bentuk dan ragam hias tradisionalnya, tetapi ada pula yang telah dikembangkan sesuai dengan tuntutan pasar. Berdasarkan bahannya, produk kerajinan dari bahan limbah dapat dibagi menjadi dua, yaitu kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar dan kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Berikut ini dijelaskan beberapa produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. A. Kerajinan dari limbah bunga kering. Sebagai contoh pada gambar 1.2, kerajinan dari limbah bunga kering. Di sekitar Anda tentunya banyak limbah dari bunga kering yang tidak dimanfaatkan. Bahkan, limbah tersebut menjadi sampah yang tidak enak dipandang. Limbah bunga kering dapat dimanfaatkan untuk karya kerajinan yang sangat indah. Produk karya kerajinan dari limbah bunga kering antara lain bunga hias, hiasan buku, hiasan dinding, dan lain-lain. Oke kelas, contoh berikut ini sangat indah dan sangat menarik bukan? Oke, kalian bisa mencoba dan mengkreativitaskannya kembali. Yakin, optimis, Anda bisa. Oke kelas, yang B, kerajinan dari limbah tempurung kelapa. Wow, dari tempurung kelapa ya, kita bisa membuat sesuatu yang sangat menarik dan sangat kreatif. Tempurung kelapa biasa disebut juga dengan batok. Batok biasanya banyak terdapat pada daerah pesisir pantai yang banyak ditumbuhi pohon nyiur atau pohon kelapa. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan dari batok kelapa cukup mudah untuk didapatkan, seperti lem kayu, tempurung kelapa, dempul, melamin, pelitur, amplas, dan cat. Agar terlihat artistik, serat dari tempurung kelapa harus ditonjolkan. Pada bagian serat itulah terdapat nilai seni yang berkualitas. Berikut adalah contoh produk kerajinan dari limbah tempurung kelapa. Pada gambar 1.3, kerajinan dari limbah tempurung kelapa, ini adalah lampu hias, sangat kreatif dan sangat inovatif, dan ini sangat menarik. Oke, bisa kalian coba dan bisa kalian kreativitaskan lagi bentuk-bentuknya, bisa berinovasi lagi. Dan ini adalah suatu peluang usaha ya yang sangat-sangat menjanjikan. C. Kerajinan dari limbah kayu. Bagaimanakah Anda memanfaatkan limbah kayu yang ada di sekitar Anda? Limbah kayu ternyata dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan yang bermutu. Semua ini dibuktikan dengan semakin banyaknya produk-produk aneka kerajinan dari limbah kayu. Berikut ini merupakan contoh kerajinan dari limbah kayu. Bisa diperhatikan bahwasannya ini adalah USB. Nah, ini dikreativitaskan dengan menggunakan limbah dari kayu, sehingga menjadi lebih artistik dan lebih alami, lebih culture. Oke kelas, selanjutnya yang D, kerajinan dari limbah akar bambu. Pernahkah Anda melihat limbah akar bambu? Limbah akar bambu biasanya hanya dibakar. Namun bagi orang yang kreatif, limbah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai barang seni yang sangat indah. Berikut ini contoh kerajinan dari akar bambu. Oke, selanjutnya pada bagian E, kerajinan dari limbah tulang ikan. Apabila Anda melihat limbah tulang ikan, tentu akan melihat pemandangan yang tidak baik. Namun, limbah tulang ikan dapat dibuat menjadi kerajinan yang unik. Kerajinan dari tulang ikan ini banyak dikembangkan oleh pengrajin ubud di Bali.
Ragam kerajinan tangan dari bahan tulang ikan sangat bervariasi, seperti perhiasan gelang dan kalung atau miniatur. Cara memasarkan kerajinan ini antara lain dengan memamerkannya di art shop sekitar tempat wisata. Berikut ini adalah contoh kerajinan dari limbah tulang ikan. Ini sangat menarik, berbentuk motor ya, sangat inovatif sekali. Oke, kelas selanjutnya yang di bagian F yaitu kerajinan dari limbah kulit kerang. Limbah kulit kerang atau cangkang kerang dapat dibuat kerajinan yang indah dan unik. Kulit kerang yang berukuran kecil dan pipih dapat dibuat sebagai pelapis tempat sabun, penghias frame foto, atau cermin, kap lampu, kotak perhiasan, aneka lampu, dan sebagainya. Sedangkan kerang-kerang yang berukuran sedang dapat dijadikan sebagai tirai, replika hewan, bunga, miniatur bangunan, dan masih banyak lagi. Oke kelas, gambar-gambar ini pada gambar 1.7 adalah contoh dari kerajinan dari limbah kulit kerang berbentuk kap lampu dari kulit kerang. Kemudian pada gambar 1.8, kerajinan perhiasan dan wadah tisu dari cangkang kerang. Selanjutnya di bagian G adalah kerajinan dari limbah botol plastik. Limbah botol air mineral bagi kebanyakan orang dianggap sebagai sampah yang kurang bermanfaat. Botol plastik bekas bisa kita jadikan sebagai souvenir yang cantik dan berkualitas. Di samping untuk menjaga kebersihan lingkungan, pemanfaatan limbah botol plastik dapat memberikan penghasilan tambahan. Berikut ini adalah contoh kerajinan dari limbah botol mineral. Ini dibuat menjadi bunga ya. Oke. Selanjutnya di bagian H, kerajinan dari limbah styrofoam atau gabus. Styrofoam atau gabus sudah tidak asing lagi bagi kita, karena hampir semua orang pernah menggunakan atau pernah melihatnya. Pemakaian styrofoam banyak sekali digunakan masyarakat kita di berbagai bidang dan kalangan. Bagi para penjual makanan biasanya sebagai pembungkus makanan. Styrofoam juga banyak dipakai dalam produk-produk elektronik sebagai casing, kabinet, dan komponen-komponen lainnya untuk pelindung pengepakan. Styrofoam merupakan limbah anorganik yang sulit hancur oleh tanah. Bila ditinjau dari faktor alam atau lingkungan, styrofoam berbahaya karena bila sampahnya terus menumpuk dan tidak ada upaya mendaur ulang, maka akan dapat menimbulkan timbunan sampah yang sulit diurai. Sampah styrofoam ini sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk kerajinan yang unik dan indah. Misalnya dengan memanfaatkan styrofoam untuk mainan anak-anak, hiasan dinding, pot bunga, dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh kerajinan dari limbah styrofoam yang dibuat menjadi sebuah lukisan. Oke kelas, di bagian I yaitu kerajinan dari limbah karet ban. Limbah karet ban semakin hari semakin banyak dengan bertambahnya kendaraan bermotor. Apabila hanya dibuang dan dibakar tentunya akan mengotori lingkungan. Limbah karet ban dapat dimanfaatkan untuk produk kerajinan yang unik dan indah. Produk kerajinan dari limbah ban bekas dapat dibuat menjadi kursi, meja, dan beberapa furniture lainnya. Berikut ini adalah contoh pengolahan ban bekas menjadi meja, kursi. Dan ini juga bisa digunakan sebagai ayunan. Oke, kelas selanjutnya yang di bagian J, kerajinan dari limbah kaleng. Limbah kaleng merupakan sampah dari produk minuman dan beberapa makanan yang diawetkan. Contohnya minuman penyegar, manisan buah, daging kornet, dan sebagainya. Kaleng biasanya banyak terdapat pada daerah perkotaan. Pengolahan limbah kaleng memang tidak semudah yang dibayangkan. Dalam membentuk kaleng menjadi produk yang diinginkan, dapat digunakan gunting seng. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan dari limbah kaleng cukup mudah untuk didapatkan di lingkungan sekitar. Berikut ini adalah contoh kerajinan dari limbah kaleng, bisa dibuat menjadi miniatur ataupun mainan anak. Keren banget ya. Selanjutnya di bagian K yaitu kerajinan dari limbah botol kaca. Limbah botol kaca merupakan salah satu limbah rumah tangga.
Jika diperhatikan, botol kaca memiliki warna-warni yang beragam, seperti berwarna hijau, coklat, biru, kuning, atau merah. Botol kaca bekas jika dijual ke penadah hanya dapat menghasilkan beberapa ribu rupiah saja. Tetapi jika diolah dengan teknologi tinggi seperti pemanasan, botol kaca ini akan berubah menjadi batu-batu cantik yang berkilau dan dapat dibuat menjadi berbagai aksesoris atau hiasan lainnya. Selain untuk aksesoris, batu-batu indah dari kaca ini dapat pula dijadikan manik-manik yang digunakan sebagai penghias benda seperti tas, sandal, buku, guci, kap lampu, dan sebagainya. Berikut contoh kerajinan dari limbah botol kaca. Ini adalah pada gambar 1.13 aneka kerajinan dari limbah botol kaca. Oke, yang di bagian pertama dari sisi kiri itu adalah hiasan buah-buahan, kemudian yang di tengah gelang kaca, dan yang keempat adalah botol kaca yang dilukis. Oke, inovatif banget, keren banget. Selanjutnya di bagian L yaitu kerajinan dari limbah logam. Limbah logam yang berbahaya ternyata dapat dimanfaatkan untuk produk kerajinan. Berbagai limbah logam dapat dimanfaatkan menjadi berbagai mainan miniatur. Contohnya miniatur kapal laut, sepeda motor, mobil, robot, hewan, atau manusia, dan lain-lain. Sepeda juga bisa, ini seperti contoh pada gambar 1.14, ini mainan dari limbah logam berbentuk sepeda becak. Oke, kelas, ini keren banget. Jadi dari sekian contoh yang sudah kita uraikan tadi, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, membuka wawasan pengetahuan kita semua, bahwasannya banyak sekali dari lingkungan kita, sekitar kita, yang awalnya hanya menjadi sampah, tidak memiliki nilai ekonomi, tidak sangat menarik, hanya dibuang begitu saja, ternyata bisa didaur ulang dan bisa dibuat kerajinan yang hasilnya tuh sangat-sangat luar biasa, sangat kreatif dan inovatif banget dan keren banget, dan ini bisa menjadi peluang usaha yang sangat-sangat menjanjikan. Dan saya yakin Anda semua bisa berinovasi dan berkreatif lebih bagus lagi. Jadi cobalah untuk berkreasi, jangan ada rasa malu, jangan ada rasa pesimis, yakin bahwasannya dengan kita belajar dan mencoba pasti akan bisa. Yakin, optimis, Anda semua bisa. Oke kelas, sebagai aktivitas 5, menganalisis produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang dengan memperhatikan potensi yang ada di sekitar Anda dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, amatilah bahan limbah berbentuk bangun ruang yang ada di sekitar Anda yang dapat dimanfaatkan untuk produk kerajinan. Yang kedua, jelaskan kemungkinan jenis kerajinan apa saja yang bisa dikembangkan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang yang ada di lingkungan Anda. 3. Analisis potensi sumber daya apa saja yang dapat dimanfaatkan dalam berwirausaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang keempat, buat laporan dari hasil analisis yang Anda peroleh, baik berupa makalah atau media presentasi. Oke kelas, sesi kali ini sampai di sini dulu. Pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada bagian yang kedua, yaitu manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Oke kelas, tetap semangat dan jaga kesehatan. Oke, terima kasih. Semoga video pembelajaran semua ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.